Cerita silat yang ke-312. Novel fiksi bela diri dan sastra. Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Buah Dao Abadi. Xiao Nunu menatap buah peri ungu di tangannya, dan kilatan muncul di matanya. Buah Dao Yun Abadi merupakan salah satu buah abadi terkecil di seluruh kebun, dengan jumlah total hanya sekitar 50 buah. Bagi mereka yang telah mencapai kesempurnaan alam kaisar abadi, jika mereka mengambil buah Dao Yun Abadi ini, ada kemungkinan besar mereka dapat menerobos ke alam kaisar abadi-abadi. Sekarang, Xiao Nunu sudah setengah langkah ke alam kaisar abadi-abadi, dan buah abadi ini dapat membantunya menerobos hambatan ini. Seketika, Xiao Nunu menelan buah Dao Abadi. Buah Dao Yun tidak besar, ukurannya kira-kira sebesar telur desa. Xiao Nunu menghabiskannya dalam 2 atau 3 gigitan. Bersamaan dengan sari buah manis yang menyeruak di lidah, buah Dao Yun Abadi pun langsung memasuki perut Xiao Nunu. Bas! Segera setelah itu, kekuatan spiritual yang kuat menyebar ke seluruh badan Xiao Nunu. Xiao Nunu diam-diam terkejut, sungguh kekuatan spiritual yang kuat. Itu juga sangat murni, dan itu sangat besar. Xiao Nunu segera menutup matanya, menenangkan diri, dan mulai memurnikan energi buah Dao Yun Abadi ini. Buah abadi berbeda dengan ramuan. Buah abadi adalah benda spiritual alami yang menyerap energi spiritual langit dan bumi dan tumbuh dari pohon abadi. Pil dibuat oleh manusia sendiri. Buah abadi dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Jika Anda ingin mendapatkannya, itu tergantung pada keberuntungan. Sedangkan untuk pil, ia dapat disuling kapan saja dan di mana saja asalkan kondisinya memungkinkan. Harus dikatakan bahwa kali ini aliansi provinsi dan Akademi Tiandao dapat dikatakan telah mengubah bencana menjadi berkah, karena mereka sengaja dilukai oleh Du Gongzi dan yang lainnya dan secara tidak sengaja membuka alam rahasia yang tersembunyi. Siapa sangka di tengah lautan wilayah kekuasaan kerajaan terdapat alam rahasia. Ketika semua orang bergegas ke medan perang domain kekaisaran, mereka mengabaikan laut domain kekaisaran. Tak lama kemudian hutan peri yang luas itu menjadi sunyi. Setiap orang memasuki kondisi kultivasi. Jiu Yueyuan menatap Xiao Nunu di sampingnya dengan mata lembut, matanya yang berwarna air musim gugur berkilauan dengan sinar cahaya kecil. Kemudian, dia dengan santai memasang penghalang di luar mereka berdua, lalu mengeluarkan buah peri oranye. Jiu Yueyuan menelan buah peri oranye dan mulai berlatih. Waktu berlalu dengan lambat. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam buah abadi sangat besar, dan butuh banyak usaha bagi setiap orang untuk memurnikannya. Xiao Nunu juga perlahan memasuki kondisi pikiran yang misterius. Dia merasakan semua kekuatan spiritual di sekelilingnya berkumpul menuju jiwa abadi di dantiannya. Jiwa abadi emas yang kecil dan indah itu tampaknya sedang duduk di lautan kekuatan spiritual, menyerap energi spiritual yang luas ini dengan bebas. Pada saat ini, Xiao Nunu tampak sedang berdiri di depan sebuah pintu besar. Selama kamu mendorong pintu ini hingga terbuka, kamu dapat maju ke alam kaisar abadi. Hanya satu langkah terakhir, kata Xiao Nunu dalam hatinya. Tinggal selangkah lagi untuk menjadi kaisar abadi. Bas! Diiringi gelombang kekuatan spiritual yang kuat, pintu di depan Xiao Nunu terbuka. Dalam sekejap, cahaya yang kuat bersinar keluar, dan Xiao Nunu tampaknya telah melangkah ke dunia baru. Dari alam kaisar abadi ke alam kaisar abadi setengah langkah, dan kemudian dari alam abadi setengah langkah ke alam kaisar abadi-abadi, Xiao Nunu tidak merasakan kesulitan apapun karena itu adalah perkembangan yang alami. Hah! Xiao Nunu terbangun dari latihannya, perlahan membuka matanya, dan menghembuskan napas. Buah Dao Yun Abadi ini sungguh ajaib, kata Xiao Nunu dalam hati. Tentu saja, buah abadi hanya berperan sebagai pendukung. Faktanya, Xiao Nunu sudah memiliki semua syarat untuk menerobos ke ranah kaisar abadi-abadi. Itulah mengapa terasa sederhana. Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa abadi di badannya telah menjadi sangat kuat. Jiwa abadi kaisar abadi jauh lebih kuat daripada jiwa kaisar abadi biasa. Jiwa abadi kaisar abadi biasa mungkin memerlukan bantuan dari kekuatan eksternal untuk membentuk kembali badan fisiknya. Namun, jiwa kaisar abadi memiliki beberapa cara untuk bangkit kembali. Bahkan dapat dikatakan bahwa selama dia menangkap seseorang, dia dapat menggunakan badan orang lain untuk bangkit kembali. Mulai sekarang,
Bahkan jika badan fisik Xiao Nunu hancur, ia masih bisa mengambil alih badan orang lain dan menjadi abadi. Tentu saja, Xiao Nunu tidak mau melakukan itu. Pancer Bati Jue terutama tentang pemurnian badan, dan bagian terkuat Xiao Nunu adalah badan fisiknya. Aku sudah berada di level keempat seni badan hegemoni pancer selama beberapa waktu. Kali ini aku datang ke medan perang wilayah kekaisaran. Aku ingin tahu apakah aku memiliki kesempatan untuk maju ke level kelima. Kata Xiao Nunu dalam hatinya. Butuh banyak waktu dan tenaga untuk maju ke tingkat keempat, jadi tingkat kelima pasti lebih sulit. Untungnya, dia telah maju ke ranah Kaisar Abadi dan memiliki banyak kartu truf, jadi dia punya modal untuk mendapatkan pijakan di medan perang kekaisaran ini. Xiao Nunu melirik Jiu Yue Yuan di sampingnya. Napas pihak lain stabil dan aliran energi spiritual di badannya merata. Dia pasti tidak bangun secepat ini. Pada dasarnya, hal ini berlaku bagi semua orang di aliansi negara dan Akademi Tiandao. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam buah abadi cukup besar, dan mereka tidak seperti Xiao Nunu, yang membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk mendukung setiap kemajuan di alam. Oleh karena itu, dalam proses pemurnian, Xiao Nunu sebenarnya yang tercepat. Kemudian, Xiao Nunu perlahan berdiri dan berjalan keluar dari penghalang yang dipasang oleh Jiu Yue Yuan. Hutan peri yang luas itu masih sepi seperti sebelumnya. Xiao Nunu melirik ke arah Ying Jin Huan, Lin Yue, Lin Mu, Bai Sue Qilin dan yang lainnya, tetapi setelah melihat semua orang berkonsentrasi pada pemurnian kekuatan buah peri, dia tidak mengganggu mereka, tetapi berbalik dan berjalan menuju bagian terdalam hutan peri sendirian. Di bagian terdalam hutan peri terdapat sebuah pohon kuno yang besar dan menjulang tinggi. Pohon kuno ini tidak menghasilkan buah apapun, tetapi energi spiritual yang dipancarkannya adalah yang terkuat. Xiao Nunu melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk menyentuh pohon kuno yang menjulang tinggi di depannya. Bas! Detik berikutnya, sinar cahaya berwarna giok halus dilepaskan dari pohon kuno itu. Cahaya berwarna giok ini berkumpul di atas puncak pohon, lalu membentuk gerbang pusaran kecil. Gerbang pusaran ini seharusnya menjadi jalan menuju medan perang kekaisaran. Kata Xiao Nunu dengan suara yang dalam. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki ringan dari belakang. Xiao Nunu berbalik dan melihat sosok tampan dengan temperamen mulia muncul di hadapannya. Orang yang datang adalah Ratu Taiyu Phoenix. Mata Xiao Nunu berbinar, "Kapan kamu bangun?" Ratu Phoenix tersenyum tipis, "Aku belum mengambil buah peri." "Kenapa? Seseorang harus berjaga." Mendengar ini, Xiao Nunu tertawa terbahak-bahak. Meskipun semua orang di alam rahasia yang tersembunyi ini adalah milik kita sendiri, kita tidak bisa 100% yakin bahwa tidak ada orang luar yang akan masuk. Demi memastikan keselamatan semua orang, Ratu Taiyu Huang tidak mengambil buah abadi dari awal. Dia hanya melihat Xiao Nunu berjalan ke arah ini, jadi dia mengikutinya. Jalan ini seharusnya bisa mengarah langsung ke medan perang kekaisaran. Ratu Taiyu Huang berjalan ke arah Xiao Nunu dan menatap gerbang pusaran di langit. Xiao Nunu mengangguk, lalu berkata, "Aku ingin menjelajahi jalannya terlebih dahulu." Ratu Taiyu Huang tidak terkejut dengan apa yang dikatakan Xiao Nunu. Saat ini, semua orang di aliansi negara dan Akademi Tiandao sedang dalam proses meningkatkan kultivasi mereka. Tidak diketahui berapa lama mereka harus menunggu hingga mereka bangun satu persatu. Meskipun ada banyak peluang di medan perang kekaisaran, jika Anda terlambat, orang lain akan sampai di sana terlebih dahulu. "Haruskah kita memberitahu Nona Yuan?" tanyanya. Xiao Nunu menjawab, "Dia akan segera menerobos ke tahap tengah alam Kaisar Abadi, jadi jangan pengaruhi dia untuk saat ini." "Baiklah, aku akan menyampaikan pesanmu padanya saat dia bangun." "Ya, hati-hati, aku di sini." Ratu Taiyu Huang sedikit membuka bibir merahnya. Dia tidak menghentikan Xiao Nunu. Ratu Taiyu Huang tidak akan menghentikannya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Selain itu, Xiao Nunu memiliki setetes darah Phoenix surgawi di badannya, jadi dia bisa menemukan lokasi Xiao Nunu. "Aku akan meninggalkan roh di sini, untuk berjaga-jaga," kata Xiao Nunu. Swiss. Sebuah roh pancer melesat keluar dari belakangnya. Ratu Taiyu Huang menggelengkan kepalanya sedikit, "Tidak perlu." Satu badan spiritual lagi untukmu setara dengan satu kekuatan bertarung lagi. Jika kamu menghadapi bahaya,
kamu akan memiliki peluang menang yang lebih baik. Aku menjaga di sini, kamu tidak perlu khawatir. Selain aku, ada juga Patriark Lin, Dekan Han, Dewa Binatang dan yang lainnya. Jika kamu harus mengkhawatirkan semua ini, sepertinya kita terlalu tidak berguna. Baiklah. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ratu Taiyu Huang, Xiao Nunu tidak lagi bersikeras. Dia segera mengambil kembali badan spiritual pancer, kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu sebentar, ada apa? Xiao Nunu bingung. Ratu Taiyu Huang melangkah maju, dia memeluk Xiao Nunu dengan lembut, lalu berbisik di telinganya, hati-hati. Setelah itu, Ratu Taiyu Huang melepaskannya. Matanya penuh dengan cahaya lembut, seolah-olah ada banyak emosi yang tersembunyi di dalamnya. Tatapan mata Xiao Nunu sedikit berubah, lalu dia menjawab sambil tersenyum, "Ya." Kemudian, Xiao Nunu bergerak dan terbang menuju gerbang pusaran di langit. Bas! Xiao Nunu tiba-tiba merasakan dunia berputar dan kekuatan hisap yang kuat menariknya ke saluran ruang angkasa. Kemudian, di bawah tatapan Ratu Taiyu Huang, Xiao Nunu menghilang ke dalam. Swiss. Setelah sekitar 10 hitungan, Xiao Nunu melihat kilatan cahaya putih di depan matanya, lalu dia muncul di hutan lain. Hutan di depanku sangat berbeda dari hutan peri sebelumnya. Meskipun energi spiritualnya melimpah, tidak ada buah peri di hutan ini. Xiao Nunu berbalik dan melihat ke belakangnya, lalu tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. Saluran transmisi ini satu arah. Saluran satu arah berarti Anda hanya dapat datang dari sisi itu dan tidak dapat kembali dari sisi ini. Dalam situasi ini, Xiao Nunu hanya bisa menunggu orang-orang dari aliansi negara datang mencarinya. Tentu saja hal ini juga memiliki keuntungan, yaitu alam rahasia tersebut tidak akan ditemukan oleh orang-orang di medan perang kekaisaran. Orang-orang dari aliansi provinsi dan Akademi Tiandao dapat meningkatkan kultivasi mereka dengan ketenangan pikiran. Tiba-tiba, suara angin kencang bertiup ke arah sini. Hah! Xiao Nunu segera menjadi waspada. Swiss! Aku melihat seorang wanita mengenakan gaun biru muda dan rok panjang putih terbang lewat dengan tergesa-gesa. Sambil bergerak cepat, dia menoleh ke belakang dengan ekspresi gelisah, dan sepertinya dia sedang dikejar oleh seseorang. Dan saat matanya menangkap sosok Xiao Nunu di bawah, mata wanita itu pun berbinar, itu dia. Wanita itu awalnya ragu-ragu, namun kemudian tekad terpancar di matanya, lalu dia pun melesat menuju Xiao Nunu. "Tuan Xiao, tolong selamatkan hidupku. Tuan Xiao, tolong selamatkan nyaweku." Swiss! Wanita berbaju biru muda dan rok panjang putih itu jatuh di hadapan Xiao Nunu. Xiao Nunu sedikit terkejut. Dia wanita yang aneh. Saya tidak kenal orang lainnya. Wanita itu cukup cantik, dengan wajah oval kecil dan sepasang mata almond yang cerah dan bersih, memberikan kesan lembut dan elegan kepada orang-orang. Terlebih lagi, pihak lain memiliki tingkat kultivasi di alam kaisar abadi akhir. Xiao Nunu pada dasarnya yakin bahwa dia tidak mengenal orang di depannya. "Aku tidak mengenalmu." Xiao Nunu tidak bermaksud mencampuri urusan orang lain. Wanita itu buru-buru berkata, "Aku kenal kamu, namamu Xiao Nunu, kamu dari Daozu, tolong bantu aku." Begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok mengancam mengejar ke sini. "Si Liyue, mari kita lihat kemana kau bisa lari." Pemimpinnya adalah seorang pria muram berjubah putih. Dia hanya mendorong telapak tangannya dan cahaya putih keluar. Cahaya putih itu adalah kerucut es yang tajam. Swiss! Kerucut es itu menyerang si Liyue dan dengan cepat mendekati titik vital lawan. Tanpa berkata sepatah kata pun, si Liyue segera memanggil pedang biru untuk menghalanginya. Bang! Kerucut es itu menghantam pedang, menciptakan dampak dahsyat. Serpihan es yang kacau meledak, kerucut es terpental kembali, dan si Liyue juga terguncang mundur 5 atau 6 meter. Melihat ini, Xiao Nunu mengabaikannya dan bersiap untuk pergi. Melihat Xiao Nunu hendak pergi, si Liyue tidak bisa menahan rasa cemasnya. "Tuan Xiao, tolong jangan pergi. Saya adalah murid Dameng Yunfeng. Jika Anda membantu saya kali ini, saya pasti akan membalas Anda dengan segenap kekuatan saya." Dameng Yunfeng adalah salah satu dari 10 sekte besar di Baxingsu. Setelah mendengar perkenalan diri pihak lain, Xiao Nunu berjalan lebih tegas. "Karena aku benar-benar tidak mengenalnya.
Kapanpun pihak lain mengatakan bahwa dia berasal dari Dao Zu atau seseorang dari klan Lin, Xiao Nunu mungkin berhenti dan mengamati. Bahkan jika pihak lain mengatakan bahwa dia berasal dari jurang iblis bulu ular di alam iblis, masih ada kemungkinan. Mengenai negara Baxing dan pasukannya, Xiao Nunu terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Si Liyue, jangan melawan lagi. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kemudian, seorang wanita lain terbang ke arah Si Liyue dan menamparkan wajahnya. Si Liyue melangkah mundur berulang kali, lalu menghindar dan nyaris terhindar dari serangan itu. Bang! Telapak tangan wanita itu mengenai pohon besar di belakangnya, lalu pohon itu meledak dan berubah menjadi debu. Jelaslah bahwa orang-orang ini mematikan dan tanpa ampun dalam serangan mereka. Tampaknya Si Liyue memiliki kebencian yang mendalam padanya. Si Liyue, bersiaplah untuk mati. Pria berjubah putih di depan melemparkan beberapa kerucut es lagi. Wajah cantik Si Liyue berubah, dan dia cepat-cepat memegang pedang di depannya dengan satu tangan dan mengganti segel tangan dengan tangan lainnya. Perisai cahaya kembalinya mimpi ilahi. Berdengung. Cahaya biru bermekaran seperti cahaya bintang, dan perisai sihir pertahanan segera terbuka di depan Si Liyue. Bang! 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 Kerucut es menghantam perisai sihir biru. Si Liyue tidak mampu menahan semua kekuatan itu dan langsung terlempar. Bang! Si Liyue jatuh ke tanah, tampak sedikit malu. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Si Liyue kembali menatap Xiao Nunu untuk meminta bantuan, dan berteriak ke punggung Xiao Nunu, Tuan Xiao, aku punya peta, istana pemakaman surga. Jika Anda bisa membantuku, aku bersedia memberikan peta ini. Istana pemakaman surga. Mendengar tiga kata ini, sedikit rasa ingin tahu terlintas di mata Xiao Nunu. Tempat apa ini? Sambil menghindari serangan musuh, Si Liyue berkata dengan cemas, kabarnya ada produk setengah jadi, artefak abadi-abadi, di istana pemakaman surga. Selama kamu mendapatkan petanya, kamu akan memiliki kesempatan untuk masuk dan mendapatkan artefak abadi-abadi itu. Setelah mendengar ini, Xiao Nunu langsung berhenti. Senjata abadi-abadi lebih canggih dari senjata abadi super tingkat ke-9. Melihat seluruh alam abadi Jiushu, mungkin ada beberapa artefak abadi tingkat 9 super, terutama di Baxingsu. Sekte atau keluarga yang lebih besar memiliki beberapa artefak abadi tingkat 9 super, tetapi artefak abadi tingkat abadi benar-benar langka. Setidaknya Xiao Nunu belum melihat senjata abadi sejauh ini. Tuan Xiao, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika kau tidak menyelamatkanku, aku hanya bisa menghancurkan peta itu dan mati bersamanya. Bang! Setelah mengatakan itu, Si Liyue kembali tersungkur oleh telapak tangan. Dia menghantam pohon besar dengan keras, dan tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya. Berikan padaku. Pada saat ini, Xiao Nunu berbicara. Si Liyue awalnya tertegun, lalu segera mengeluarkan gulungan kuning kering dan melemparkannya ke Xiao Nunu. Klik! Gulungan kuning itu jatuh dengan mantap ke tangan Xiao Nunu. Mata orang-orang yang menyerang Si Liyue tidak bisa tidak menjadi gelap. Bunuh dia dulu, baru ambil kembali petanya. Kata pemimpin berjubah putih itu. Ya, beberapa orang segera menyerbu ke arah Si Liyue seperti sekawanan serigala ganas. Si Liyue panik. Dia menatap Xiao Nunu dengan penuh harap, Tuan Xiao, selamatkan aku. Pedang dingin itu menebas ke arah Si Liyue. Dia panik dan takut. Namun pada saat ini, duar, sebuah kekuatan dahsyat berguncang, dan semua orang yang menyerang Si Liyue terlempar. Beberapa orang tangannya patah, beberapa muente darah, dan beberapa lengannya patah. Semua orang menatap ke depan dengan ngeri, hanya untuk melihat sesosok badan muda dan gagah berdiri di hadapan Si Liyue. Xiao Nunu menatap semua orang tanpa ekspresi, aku akan melindungi pria ini. Aura yang kuat, seperti gunung yang menekan mereka, membuat mereka sulit bernapas. Wajah lelaki berjubah putih itu berubah lagi dan lagi, aura yang kuat sekali. Seorang wanita lain menyusul dan berkata, siapa kau? Lelaki berjubah putih itu berdiri dari tanah, Tuan, ini adalah urusan, sekte jiwa es milikku, tolong jangan ikut campur. Xiao Nunu menjawab dengan acuh tak acuh, katakan satu kata lagi dan kau akan mati. Bang! Semua orang merasakan badan mereka tiba-tiba tenggelam, dan lelaki berjubah putih itu menekuk lututnya dan berlutut di tanah karena tekanan. Kaisar Abadi.
Pria berjubah putih itu merasa ngeri. Orang lain juga tampak pucat. Bahkan si Liyue yang berdiri di belakang Xiao Nunu pun membelalakan matanya, wajah cantiknya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar berhasil menjadi kaisar abadi. Bagaimana bisa secepat itu? Terakhir kali aku melihatnya di kuil raksasa, dia baru saja mencapai alam kaisar abadi sempurna. Si Liyue tidak dapat membayangkan bahwa ketika Xiao Nunu setidaknya berada di alam kaisar abadi sempurna, dia dapat dengan mudah membunuh orang kuat di alam kaisar abadi-abadi. Sekarang dia juga telah menjadi kaisar abadi-abadi, seberapa mengerikan kekuatan tempurnya. Pria berjubah putih dan teman-temannya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Kaisar abadi akan membunuh mereka dengan mudah. Orang di depan kita kemungkinan besar adalah ahli peringkat surgawi. Ayo, dia berdiri lagi dan berkata kepada yang lain. Wanita kejam itu menatap tajam ke arah si Liyue dan berkata, "Kamu beruntung kali ini, karena kamu memiliki ahli peringkat surgawi yang mendukungmu. Kamu tidak akan seberuntung itu lain kali." Setelah itu, beberapa dari mereka pergi dengan kecewa. Melihat orang-orang dari sekte Dewa Bingpo pergi, si Liyue menghela napas lega. Dia berdiri dengan gemetar dan ekspresi bersyukur di wajahnya. "Terima kasih, Guru Xiao Nunu, karena telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih, Tuan Muda Xiao Nunu, karena telah menyelamatkan hidupku." Si Liyue berdiri dan memberi hormat ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu menyerahkan gulungan kuning di tangannya kepada pihak lain, "Lepaskan batasannya." Si Liyue tertegun, dan dia menatap pihak lain dengan tatapan aneh. Bukankah seharusnya pihak lain bertanya terlebih dahulu pada dirinya sendiri mengapa dia mengenalnya? Melihat Xiao Nunu, tampaknya dia tidak peduli sama sekali tentang hal ini. Sebenarnya Xiao Nunu tidak terlalu peduli dengan hal ini, karena cukup banyak orang yang mengenalnya. Pertarungan di kuil raksasa menyebabkan kehebohan di alam abadi Jiushu bagi Xiao Nunu, jadi tidak mengherankan bila seseorang mengenalinya. Si Liyue menatap peta di tangan pihak lain dan berkata, "Saya memberlakukan pembatasan pada peta itu karena saya khawatir peta itu akan jatuh ke tangan orang lain, bukan untuk berjaga-jaga terhadap Anda, Tuan Xiao." "Saya tahu," jawab Xiao Nunu. Dalam waktu sesingkat itu, si Liyue tidak punya waktu untuk menambahkan batasan pada peta. Jelaslah bahwa pembatasan di atas telah ditetapkan olehnya sebelumnya. Jika sesuatu terjadi padanya dan peta itu jatuh ke tangan orang lain, peta itu akan langsung dihancurkan. Seketika, si Liyue melakukan segel, dan seberkas cahaya biru menembus ke dalam peta. Bas! Bersamaan dengan ledakan cahaya kristal, batasan pada peta di tangan Xiao Nunu segera hancur. Setelah itu, Xiao Nunu membuka peta tersebut. Di halaman yang menguning itu, ada banyak hal yang ditandai termasuk gunung, sungai, hutan, kota kuno, dan lain-lain. Si Liyue berdiri berjinjit dan menjulurkan kepalanya, ingin mengintip sedikit, tetapi takut ketahuan oleh Xiao Nunu. "Aku baru saja mendapatkan peta ini belum lama ini. Sebelum sempat memeriksanya, aku sudah menjadi incaran orang-orang dari sekte Dewa Bingpo." Si Liyue berkata dengan lembut. Sayangnya, kelemahannya tidak membangkitkan simpati Xiao Nunu. Xiao Nunu hanya menyingkirkan peta itu dan bertanya, "Benarkah ada senjata abadi tingkat abadi di istana surga pemakaman?" Si Liyue mengangguk, "Ya, meskipun itu hanya produk setengah jadi, kekuatannya jauh di atas senjata abadi tingkat 9 super, dan pada tahap selanjutnya dapat dipromosikan menjadi senjata abadi-abadi sejati." "Senjata abadi macam apa itu?" "Aku tidak tahu, aku belum sempat pergi." Kemudian, dia bertanya dengan penuh harap, "Apakah kau akan membawaku bersamamu?" "Tidak," Xiao Nunu menjawab dengan dingin. Si Liyue langsung patah semangat. "Liyue." Pada saat ini, sebuah suara yang sangat cemas datang dari kejauhan. Mata si Liyue tiba-tiba berbinar, dan dia segera berteriak, "Kakak, aku di sini." Swiss. Kemudian, sesosok badan bergegas mendekat. Orang yang datang itu adalah seorang pemuda yang sangat tampan, berbadan tegap, beralis tajam, bermata berbinar-binar, dan raut wajahnya masih memperlihatkan kekhawatiran yang belum juga reda. "Liyue, kemana saja kau? Aku hampir khawatir." Sebelum pemuda itu sempat menyelesaikan perkataannya, dia melihat Xiao Nunu berdiri di sampingnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah, "Itu kamu, Daozu Xiao Nunu." Xiao Nunu mengangkat alisnya sedikit. Apakah dia sudah begitu terkenal?
Banyak sekali orang yang mengenalku. Si Liyue melangkah maju dengan cepat dan berkata, "Saudaraku, aku baru saja dikejar oleh orang-orang dari Sekte Dewa Bingpo, dan Tuan Muda Xiao Nunu lah yang menyelamatkanku." Mendengar ini, wajah pria itu menjadi semakin buruk. Sekte Dewa Bingpo, orang-orang kutu kupret ini lagi. Tidak sulit untuk mengatakan dari ekspresi pria itu bahwa dia sangat membenci orang-orang dari Sekte Dewa Bingpo. Setelah mendengar bahwa Xiao Nunu lah yang datang untuk menyelamatkan, lelaki itu menangkupkan kedua tangannya dan menghadap Xiao Nunu. "Saya Si Yuanyang, murid utama Dameng Yunfeng. Terima kasih, Saudara Xiao, atas bantuanmu." Si Yuanyang, selain menjadi murid Dameng Yunfeng, memiliki identitas lain, yaitu puncak daftar bumi dari daftar Raja Surgawi Jiushu. Tentu saja, Si Yuanyang tahu kekuatan Xiao Nunu. Selama pertempuran di kuil raksasa, kakak beradik Si Yuanyang dan Si Liyue diam-diam menyaksikan pertempuran di dalam kuil raksasa. Awalnya, kakak beradik itu sedang menuju anak Dewa Serigala pemakan langit dan kekuatan asal cahaya kemah Teihan milik lembah Dewa Serigala. Seperti Xiao Nunu, kakak beradik itu menyamar sebagai murid kuil Dewa Raksasa dan menyelinap ke dalam sekte tersebut. Hanya saja Xiao Nunu berpura-pura menjadi murid tetua agung kuil raksasa. Saudara laki-laki dan perempuan itu berpura-pura menjadi dua murid biasa. Mereka berdua tidak hanya menyaksikan bagaimana Xiao Nunu mengalahkan Saint Shen Wei di lembah Dewa Serigala, mereka juga melihat pihak lain membunuh sebagian besar kuil raksasa dengan satu pedang. Oleh karena itu, orang yang menduduki puncak peringkat bumi ini tidak berani bersikap sombong di depan Xiao Nunu. "Itu hanya transaksi, tidak perlu berterima kasih padaku," jawab Xiao Nunu acuh tak acuh. "Berdagang." Si Yuanyang menatap Si Liyue di sampingnya, "Kesepakatan apa?" Si Liyue mengerutkan bibirnya dan hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Mendengar ini, Si Yuanyang tampak sedikit aneh. Dia berkata, mengapa Xiao Nunu menyelamatkan Si Liyue tanpa alasan? Ternyata tidak ada keuntungan tanpa tindakan awal, dan dia hanya mengambil tindakan setelah mendapatkan manfaat. "Lupakan saja, asal kamu baik-baik saja. Peta itu hanya bisa dikatakan ditakdirkan untuk bersama kakak Xiao." Si Yuanyang tidak menganggapnya masalah besar. Xiao Nunu mengepalkan tangannya sedikit, "Jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu." "Kakak Xiao, tunggu sebentar." Si Yuanyang mengulurkan tangannya untuk menghentikan pihak lain. "Ada lagi. 30 km jauhnya, ada tempat bernama Lembah Xiazen, yang bisa memberikan peluang. Kalau kakak Xiao tertarik, kita bisa pergi ke sana bersama." Dapat dilihat bahwa Si Yuanyang masih ingin berteman dengan Xiao Nunu. Mengingat kekuatan pihak lain, meskipun kita tidak bisa berteman, kita pasti tidak bisa menjadi musuh. "Kakak, apakah kamu baru saja datang dari Lembah Xiazen?" Si Liyue bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ya, jika aku tidak datang untuk mencarimu, aku tidak akan kembali. Ketika aku mendengar dari para murid di sekte bahwa kau pergi sendirian untuk menemukan peta istana pemakaman surga, aku sangat takut. Aku sudah berkali-kali memberitahumu untuk tidak bertindak sendirian di medan perang wilayah kekaisaran." Si Yuanyang mulai memarahi adiknya lagi. Tentu saja, yang lebih mengejutkan Si Yuanyang adalah Si Liyue benar-benar menemukan peta istana pemakaman surga. Meskipun peta ini jatuh ke tangan Xiao Nunu. "Apa yang ada di lembah Xiazen?" Xiao Nunu bertanya dengan acuh tak acuh. Si Yuanyang menjawab, "Ada 4 formasi kuno yang kuat. Selama kamu bisa mendapatkan roh formasi, kamu akan memiliki kesempatan untuk mengendalikan kekuatan formasi." "Formasi." Mendengar ini, Xiao Nunu tidak terlalu tertarik. "Aku sudah memiliki Red Dust Tribulation Killing Array. Tidak peduli seberapa kuat keempat formasi kuno itu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Red Dust Tribulation Killing Array milikku." Si Liyue bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudaraku, apakah ada banyak orang di lembah Xiazen sekarang?" Si Yuanyang menjawab, "Ada juga puluhan master berkumpul di sana, dan ada 3 orang kuat di daftar surgawi di sana." 3 orang kuat di daftar surgawi. Siapa mereka? Master Raciun yang berada di peringkat ke-16 di daftar surgawi, Xie Langjun yang berada di peringkat ke-17 di daftar surgawi, dan Wanyan Yi yang berada di peringkat ke-19 di daftar surgawi. Dan ada beberapa anggota daftar bumi. Xiao Nunu awalnya ingin pergi. Namun saat mendengar nama Master Raciun dan Tuan Jahat Yelang, kilatan jahat terpancar di matanya.
Saat kedua orang ini berada di Laut Kekaisaran, mereka bergabung dengan orang-orang dari kuil raksasa untuk membunuh banyak sekte yang kuat. Jika Xiao Nunu tidak memiliki Red Dust Killing Array, diperkirakan aliansi negara dan Akademi Tiandao akan menderita banyak korban. Tuan Muda Xiao tidak akan mau pergi. Si Liyue berkata, lagi pula, Tuan Muda Xiao memiliki Red Dust Tribulation Array yang tak tertandingi dan berbahaya. Keempat array kuno itu tidak terlalu menarik baginya. Si Yuanyang mengangguk, itu benar. Meskipun keempat array kuno itu juga sangat kuat, mereka lebih lemah daripada Red Dust Tribulation Array. Namun yang mengejutkan keduanya, Xiao Nunu menjawab, pimpin jalan. Pimpin jalan. Si Yuanyang dan si Liyue, kakak beradik, saling berpandangan dan melihat ekspresi terkejut di mata masing-masing. Tuan Xiao, apakah Anda akan pergi ke lembah Xiazen? Tanya si Liyue. Xiao Nunu mengangguk, aku hanya punya beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan, jadi tidak ada salahnya untuk pergi dan melihatnya. Mata si Liyue berbinar, bagus sekali. Si Yuanyang berkata, baiklah, tanpa basa-basi lagi, ayo kita pergi sekarang. Si Yuanyang segera memanggil senjata sihir terbang yang mirip dengan bulu. Bas! Bulu itu tumbuh dengan cepat dan dalam sekejap mata menjadi 7 atau 8 meter panjangnya. Kakak Xiao, kumohon, kata si Yuanyang. Xiao Nunu tidak ragu-ragu dan melompat ke atas bulu itu. Si Yuanyang dan adiknya si Liyue segera menyusul. Kemudian pikiran si Yuanyang bergerak, dan bulu-bulu putih itu segera naik ke udara dan terbang menuju ke arah lembah Xiazen. Senjata ajaib terbang milik si Yuanyang sangat stabil. Berdiri di atasnya semudah berjalan di tanah datar. Pemandangan di bawah juga terlihat jelas. Xiao Nunu berdiri di depan, si Yuanyang di belakang, dan si Liyue berdiri di tengah keduanya. Masuk akal jika tidak peduli jam berapapun, Anda tidak boleh memunggungi orang asing. Namun dengan tingkat kultivasi Xiao Nunu, tidak perlu khawatir sama sekali tentang hal ini. Kakak dan adiknya punya niat jahat dan mencari kematian. Tuan Xiao, apakah Anda tidak penasaran bagaimana kami mengenal Anda? Si Liyue bertanya dengan hati-hati. Xiao Nunu menjawab, kau boleh mengatakannya atau tidak. Baiklah. Si Liyue mengerucutkan bibirnya, berpikir bahwa pihak lain itu benar-benar agak dingin. Pada saat yang sama, pikirannya tidak dapat menahan diri untuk mengingat adegan yang dilihatnya di kuil raksasa, terutama adegan membunuh penguasa kuil bintang absolut dengan satu pukulan, yang masih segar dalam ingatannya. Liyue, kamu masih terluka, jangan banyak bicara. Si Yuanyang mengingatkan. Oh. Si Liyue mengangguk dengan jujur. Dia tentu tahu apa maksud pihak lain. Lagi pula, mereka baru saja bertemu Xiao Nunu dan belum begitu jelas tentang kepribadian masing-masing. Seperti kata pepatah, terlalu banyak bicara menyebabkan kesalahan, jadi lebih baik sedikit bicara. Apa itu peringkat surgawi yang baru saja kau sebutkan? Xiao Nunu tiba-tiba bertanya. Si Liyue tidak begitu mengerti, apakah kau bertanya tentang peringkat surgawi? Ya, tidak mungkin. Kau bahkan tidak tahu ini. Si Liyue menatap Xiao Nunu dengan ekspresi aneh. Sebagai orang dari negeri dongeng 9 provinsi, bagaimana mungkin Anda tidak tahu tentang peringkat surgawi? Jika aku tahu, mengapa aku bertanya padamu? Si Liyue mengamati ekspresi orang lain dan yakin bahwa orang lain benar-benar tidak tahu. Jadi dia menjelaskan, nama lengkap dari peringkat surgawi adalah peringkat Raja Surgawi 9 Provinsi Peringkat Surgawi. Ada total 20 orang di seluruh daftar, dan di bawahnya, ada peringkat Raja Surgawi 9 Provinsi Peringkat Bumi, dengan total 30 orang, dan di atas peringkat surgawi, ada juga peringkat Raja Surgawi 9 Provinsi Peringkat Dewa, dengan hanya 10 orang. Setelah jeda, si Liyue melanjutkan, Master Racun dan Ye Langjun jahat masing-masing berada di peringkat ke-16 dan ke-17 di peringkat surgawi. Diperkirakan bahwa basis kultivasi kedua orang ini telah mencapai tahap tengah alam Kaisar Abadi. Selain itu, putra suci Duan Yin, yang baru saja keluar dari pengasingan di kuil Dewa Raksasa belum lama ini, berada di peringkat ke-12 di peringkat surgawi. Duan Yin, peringkat ke-12 di peringkat surgawi. Mendengar apa yang dikatakan si Liyue, mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Pertama kali dia menemukan daftar Raja Surgawi 9 Provinsi adalah ketika dia berada di klan Lin di Provinsi Tiansheng.
Anggota pertama dari daftar raja segala raja yang dia temui adalah tunangan Lin Ningxian, Song Tinglan. Yang kedua adalah pangeran dari dinasti abadi Beishuo, Leng Xiuyu. Kedua orang ini dikalahkan oleh Xiao Nunu. Terutama Leng Xiuyu, yang dibunuh langsung oleh Xiao Nunu di ibu kota kekaisaran dinasti abadi Beishuo. Saat itu, Xiao Nunu merasa bahwa apa yang disebut daftar raja 9 provinsi tidak istimewa. Bahkan mereka yang menduduki peringkat teratas pun tidak terlalu kuat. Sekarang tampaknya orang-orang yang kita temui sebelumnya adalah anggota daftar bumi. Para jenius muda yang sesungguhnya terkonsentrasi pada daftar surga dan daftar dewa. Konon, Duan Yin lebih kuat dari sebelumnya saat keluar dari pengasingan kali ini. Jika dia menguasai 5 transformasi dewa raksasa, kekuatan tempurnya mungkin tidak lebih lemah dari Master Agung Kuil Dewa Raksasa, Sun Changxuan. Selain itu, orang suci lainnya, Qin Yanxin, sekarang juga memiliki kekuatan peringkat surgawi. Jika Anda bertemu mereka, Tuan Muda Xiao, Anda harus berhati-hati. Kata Si Liyue. Xiao Nunu mengalihkan pandangannya sedikit dan melirik orang lain. Si Liyue terdiam tanpa sadar. Si Yuanyang berkata, Liyue, kakak Xiao tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak membutuhkanmu untuk mengingatkannya. Si Liyue mengangguk dengan jujur. Sejujurnya, dia merasa bersyukur sekaligus takut pada Xiao Nunu. Dia ingin mengenal orang itu, tetapi juga takut orang itu akan tidak senang dan menghunus pedangnya untuk membunuhnya. Setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk mendengarkan saudaraku dan lebih sedikit berbicara. Lembah Xiazen. Jumlah orang telah meningkat dari puluhan yang disebutkan Si Yuanyang menjadi ratusan. Di dalam lembah Xiazen, ada 4 platform Tao kuno. Di atas panggung, berdiri 4 pilar batu. Keempat pilar batu itu memancarkan cahaya rune warna-warni, dan banyak orang yang hadir mulai tidak sabar menunggu. Sudah lama sekali waktu berlalu, kapan keempat roh formasi itu akan muncul? Tanya seseorang. Hei, jangan cemas. Lihat rune di pilar batu. Ketika semua rune menyala, roh formasi akan muncul. Pada saat itu, kita hanya perlu merebut roh formasi untuk menguasai formasi kuno. Hei, ada semakin banyak orang. Jika kita mulai bertarung nanti, kita mungkin akan berakhir dengan pertumpahan darah. Kita tidak bisa menahannya. Ada banyak sumber daya di medan perang domain kekaisaran, tetapi ada lebih banyak orang di alam abadi Jiuxiu. Pada saat ini, angin dan awan melonjak di langit di atas Jiuxiao. Hehe. Segerombolan lalat yang hanya layak memakan sisa makanan, ingin bertarung demi 4 susunan sihir kuno ini. Kalian benar-benar tidak tahu diri. Saat kata-kata itu terucap, sesosok jatuh dari langit dan mendarat tepat di salah satu panggung Tao. Bang! Kemudian, gelombang aura yang kuat menyebar, dan semua orang di lembah tiba-tiba menjadi tidak stabil. Saya melihat cahaya hijau menyala di sekitar lelaki itu dan senyum menghine di wajah cantiknya. Tuan Raciun. Wajah semua orang berubah. Dia juga ada di sini. Menjauhlah, hati-hati dengan Raciunnya. Semua orang tanpa sadar menjauh dari platform tempat Master Raciun berada, lalu bergerak menuju 3 platform lainnya. Tidak ada yang mau bersaing dengan Tuan Muda Du untuk mendapatkan semangat formasi di panggung Tao ini. Tidak ada yang berani memprovokasi siapapun, apalagi orang yang menggunakan Raciun. Namun, segera setelah itu, napas kuat lainnya turun. Kau benar. Formasi di sini bukanlah sesuatu yang bisa kau ganggu. Duar. Gelombang udara hitam menyebar ke segala arah, dan sosok hitam muncul di panggung Tao lainnya. Wajah orang-orang di lembah Xiazen berubah lagi dan lagi. Evil Yelangjun. Bintang jahat lain telah datang. His, apa-apaan ini? 2 orang kuat dari Heavenly Ranking muncul di sini, apa yang bisa kita lawan? Tidak apa-apa. Masih ada 2 formasi. Paling buruk, kita bisa memberikan 2 kepada mereka dan kita bisa bertarung untuk sisanya. Dengan 1 Poison yang Master dan 1 Evil Yelangjun, mereka pasti tidak bisa memenangkan pertarungan. Orang-orang lain di lembah Xiazen segera mengarahkan pandangan mereka ke 2 pilar batu lainnya di platform Tao. Tetapi apa yang diucapkan Xie Yelangjun selanjutnya bagaikan baskom berisi air dingin yang disiramkan ke atasnya dari kepala hingga kaki. Kalian semua boleh pergi. Tuan Muda Du dan aku masing-masing akan mengambil 2 dari 4 formasi ini. Kalian bisa pergi bermain di tempat lain.
Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Apakah ini yang dikatakan orang? Ye Langjun jahat, kau terlalu mendominasi. Umpat seseorang. Apa? Kau tidak menerimanya? Raja Yelang yang jahat itu sombong dan berkata dengan nada bercanda, jika kau tidak menerimanya, kau bisa keluar dan melawanku. Jika kau bisa menang, aku akan memberikan posisi ini kepadamu. Mendengar ini, semua orang menjadi semakin marah. Namun, karena kekuatan lawan, semua orang marah tetapi tidak berani berbicara. Beberapa berani berbicara tetapi tidak berani mengambil tindakan. Tuan Xie Yelang, keempat formasi kuno ini diperoleh dengan kekuatan masing-masing orang. Jika kalian berdua ingin mengambil semuanya, aku, Wan Yanyi, akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Swiss, sosok kekar melompat keluar dari balik kerumunan. Bang! Pihak lain jatuh ke tanah dengan kedua kakinya seperti binatang buas, memecahkan meja di bawah kakinya. Semua orang tiba-tiba melihat harapan. Itu Wan Yanyi. Kakak senior Wan Yan, kami mendukungmu untuk mengalahkan mereka. Benar sekali, jika kau mengalahkan Xie Yelangjun dan Du Gongzi, peringkatmu di daftar surgawi akan naik. Wan Yanyi berada di peringkat ke-19 di daftar surgawi. Ada 17 Yelangjun jahat. Dalam hal peringkat, tampaknya tidak ada perbedaan besar. Xie Yelangjun memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu yakin ingin bertarung denganku? Jadi apa? Aku tahu aku bukan lawanmu, tapi aku hanya tidak menyukaimu. Oke, ayolah. Selama kamu memiliki kemampuan untuk membiarkanku bergerak setengah langkah, aku tidak akan bertarung untuk formasi kuno di sini. Itu yang kamu katakan. Mata Wan Yanyi dipenuhi dengan semangat juang. Dia mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Xie Yelangjun, tetapi membuatnya bergerak setengah langkah jelas bukan masalah. Tentu saja, aku hanya khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Kata Xie Yelangjun bercanda. Kau terlalu meremehkanku. Begitu kata-kata itu terucap, aura mengerikan bagaikan badai dahsyat menyeruak dari badan Wan Yanyi. Bersamaan dengan melonjaknya kekuatan para dewa, sebuah tornado tiba-tiba muncul di sekitar Wan Yanyi. Tornado yang dahsyat. Dengan teriakan keras, Wan Yanyi meninju Xie Yelangjun di depannya, dan tornado yang mengerikan itu juga menerjang ke arahnya. Guntur bergemuruh, langit dan bumi berguncang, serangan Wan Yanyi sangat dahsyat. Namun, Xie Yelangjun tampak menghine, kamu bahkan belum mencapai level Kaisar Abadi, tetapi kamu mencoba pamer dengan meniru orang lain. Bagaimana kamu bisa hidup sampai usia ini? Tiba-tiba, cahaya misterius keluar dari mata Xie Yelangjun. Saat api iblis hitam membakarnya, seekor ular iblis besar tiba-tiba melilit badan Xie Yelangjun. Hiss! Ular iblis itu terbang keluar dan menghantam tornado itu. Duar! Kekuatan besar itu bertabrakan, dan energi dahsyat itu menyapu ke segala arah. Ular sihir hitam itu langsung menghantam tornado itu dan bergegas ke Wan Yanyi. Apa? Pikir Wan Yanyi dalam hati, ada sesuatu yang salah. Bang! Ular ajaib itu kemudian menghantam Wan Yanyi dengan keras, membuat Wan Yanyi memuentekan darah dan terlempar mundur. Menyaksikan kejadian ini, semua orang di lembah merasa ngeri. Awalnya, saya berpikir Wan Yanyi dapat mengguncang perilaku Xie Yelangjun dan Du Gongzi yang sombong, tetapi tanpa diduga, dia malah digunakan oleh Xie Yelangjun untuk membangun otoritasnya. Kau hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Kaisar Abadi. Tetaplah di peringkat akhir peringkat surgawi. Di mataku, kau tidak ada bedanya dengan sampah di peringkat bumi. Xie Yelangjun penuh dengan sarkasme. Master Raciun di sisi lain tersenyum tipis. Dia tidak perlu melakukan tindakan apapun. Yelangjun jahat sudah cukup untuk menghancurkan semua orang yang hadir. Siapa lagi yang ingin bersaing dengan kita? Xie Yelangjun melanjutkan. Seekor ular iblis hitam melingkar di belakangnya, memancarkan aura yang ganas dan mengerikan. Melihat Wan Yanyi yang terluka parah, semua orang di lembah tidak berani berbicara lagi. Xie Yelangjun melanjutkan, aku akan memberimu 10 hitungan untuk segera menghilang, jika tidak, kalian semua akan mati. Ancaman. Ancaman paling langsung. Tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali. Semua orang menggertakkan gigi, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, pada saat ini, guntur bergemuruh ribuan mil di atas 9 langit, dan energi pedang yang agung berkumpul di atas awan. Kemudian,
Suara dingin terdengar. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk berlari lebih cepat? Jika kau tertangkap olehku, tidak seorang pun dari kalian akan selamat. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk berlari lebih cepat? Jika kau tertangkap olehku, tidak ada yang akan selamat. Sebuah suara dingin terdengar dari kehampaan, dan semua orang di lembah Xiazen merasa gugup. Siapa ini? Tatapan mata Poison Master dan Evil Yelang tak dapat menahan diri untuk tidak menggelap. Suara ini agak familiar. Ledakan. Sebelum semua orang sempat bereaksi, guntur menggelegar di langit di atas. Energi pedang yang agung berkumpul bersama seperti aliran udara spiral. Segera setelah itu, energi pedang spiral dengan cepat tumpang tindih dan bergabung, membentuk energi pedang besar. Dentang. Kemudian, energi pedang besar itu langsung menembus langit dan bergegas menuju Yelangjun jahat di bawah. Xie Yelangjun mengerutkan kening dan berkata, dari mana penjahat ini berasal? Beraninya kau menantangku, Xie Yelangjun. Saat kata-katanya jatuh, Xie Yelangjun membentuk segel dengan satu tangan, dan ular sihir hitam yang berkeliaran di sekujur badannya segera keluar. Ular penghancur dunia. Bunuh. Hiss. Api iblis yang tebal keluar dari badan ular iblis hitam itu. Ukurannya sangat besar, dengan mulut berdarah terbuka lebar. Namun, saat kedua kekuatan itu saling bersentuhan, ular iblis hitam itu langsung hancur. Dari awal hingga akhir, ia bagaikan bola air yang ditusiuk oleh energi pedang, lalu menghilang. Apa ini? Wajah Xie Yelangjun sedikit berubah, lalu dia menangkupkan kedua telapak tangannya dan mulai bergerak lagi. Ular-ular iblis menari dengan liar. Dengan teriakan dingin, kekuatan keabadian tercurah, dan puluhan ular iblis hitam ganas keluar dari belakang Xie Yelangjun lagi. Swiss, Swiss, Swiss. Puluhan ular iblis bangkit dengan marah dan menyerbu ke arah energi pedang berwarna tinta itu lagi. Namun, yang tidak dapat dipercaya adalah bahwa lusinan ular iblis ini juga terpotiong-potiong ketika mereka menyentuh energi pedang. Xie Yelangjun tak dapat menahan diri untuk tidak membelalakkan matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dua gelombang seranganku tidak mampu menghalangi pedang lawan. Kejadian itu terjadi dalam sekejap, dan energi pedang itu menyerbu ke arahnya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Xie Yelangjun menjadi waspada dan tidak melanjutkan serangan secara langsung. Dia menarik diri dan melangkah mundur. Duar. Detik berikutnya, energi pedang menghantam platform Tao. Sebelum Xie Yelangjun sempat mengatur napas, energi pedang yang jatuh ke tanah tiba-tiba meledak menjadi 128 cahaya pedang yang indah. Klang, klang, klang. Energi pedang menyebar, berdenyut ke segala arah, meninggalkan bekas-bekas pedang di atas meja. Badan Xie Yelangjun langsung dipenuhi luka berdarah. Semua orang di lembah Xiazen merasa ngeri. Bahkan Poison Master di platform lain menunjukkan ekspresi terkejut. Xie Yelangjun mundur sambil meraung, "Siapa kau?" Begitu dia selesai berbicara, sesosok jatuh di belakang Xie Yelangjun seperti bintang beku yang jatuh ke tanah. "Apakah kamu lupa begitu cepat? Sepertinya kamu tidak mengindahkan kata-kataku ketika kita berada di Laut Kekaisaran." Sebuah suara menggoda terdengar di telinga Xie Yelangjun dari belakang. Laut Kekaisaran. Pupil mata Xie Yelangjun bergetar, dan sosok muda yang dingin dan luar biasa tiba-tiba muncul di benaknya. "Itu kamu." Xie Yelangjun tiba-tiba berbalik. "Kamu belum mati." Namun, begitu dia berbalik, sebuah lengan kekar mencengkeram tenggorokan Xie Yelangjun. Kemudian, Xiao Nunu mengerahkan tenaga dengan lengannya dan jatuh ke bawah. Xie Yelangjun tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke belakang. Duar. Sebuah ledakan keras meledak, dan Xiao Nunu langsung menekan Xie Yelangjun ke tanah. Kekuatan tumbukan yang besar menyebar, menyebabkan permukaan meja penyok dan ambruk, dan potiongan-potiongan kerikil besar dan kecil beterbangan ke segala arah seperti segerombolan ngengat. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini sangat terkejut hingga kulit kepala mereka mati rasa. "Ya dewa, siapa orang ini? Kekuatan yang mengerikan. Ya dewa, Xie Yelangjun sangat rentan." Xie Yelangjun, yang berada di peringkat ke-17 di Heavenly Ranking, memiliki basis kultivasi Kaisar Abadi tingkat menengah. Baru saja, dia begitu mendominasi dan sombong, tetapi hanya dengan satu pukulan ini, dia jatuh ke tanah. Perubahan sebelum dan sesudahnya terlalu cepat.
Xie Yelangjun terjatuh ke reruntuhan, bersimbah darah, dengan banyak patah tulang, bahkan tangan dan kakinya terpelintir hingga tidak dapat dikenali. Apakah kamu mengingatku kali ini? Xiao Nunu menatap dingin ke arah Xie Yelangjun yang tergeletak di tanah. Melihat hal itu, Poison Master di platform lain pun segera bergegas keluar. Sombong sekali. Namun kemudian, Xiao Nunu membalikkan tangannya dan mengayunkan energi pedang. Dentang. Energi pedang berwarna tinta itu muncul bagaikan bulan sabit. Dengan suara keras, Guru Du dipaksa mundur oleh pedang Xiao Nunu. Wajah Tuan Muda Du berubah, Anda telah menerobos ke alam Kaisar Abadi. Ketika Xiao Nunu berada di Laut Kekaisaran, dia hanya setengah langkah menuju Kaisar Abadi, jadi mengapa dia memasuki alam Kaisar Abadi dalam waktu yang begitu singkat? Sungguh mengejutkan bahwa pihak lain tidak mati di Laut Kekaisaran, dan yang lebih tidak terduga adalah pihak lain tumbuh lebih kuat. Apa yang sedang terjadi? Tuan Du sedikit bingung. Jangan tidak sabar, sebentar lagi giliranmu, kata Xiao Nunu dengan nada sinis. Kemudian, Xiao Nunu mengalihkan pandangannya lagi ke Xie Yelangjun di tanah di depannya, dan mengangkat Tai Sang Feng Hua di tangannya. Klang! Tai Sang Feng Hua mengeluarkan suara pedang yang keras, dan jatuh ke tumpukan batu. Mata Xie Yelangjun memerah, dan dia terkejut dan marah. Ingin membunuhku? Kau tidak punya kualifikasi. Duar. Tiba-tiba, gelombang udara panas keluar dari tumpukan puing, menyebabkan guncangan hebat di lembah Xiazen. Semua penonton terkejut dan mundur. Kemudian, Xie Yelangjun berdiri dari tanah dengan mata merah. Yang kulihat hanyalah api merah darah membakar badannya, dan wajahnya ganas dan mengancam. Wah, dia membakar jiwanya. Ya dewa, kultivasinya akan hancur. Di luar medan perang, kakak beradik si Yuanyang dan si Liue juga melihat pemandangan itu dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya keduanya melihat Xie Yelangjun dipaksa membakar jiwanya yang abadi. Kuncinya adalah Xiao Nunu bahkan belum mulai mengerahkan kekuatannya. Hanya satu pertemuan saja yang memaksa Xie Yelangjun ke titik ini, yang benar-benar menakutkan. Terakhir kali aku melihatnya di kuil raksasa, dia baru saja mencapai tingkat Kaisar Abadi yang sempurna. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu 3 bulan, dia telah berhasil mencapai Kaisar Abadi. Si Yuanyang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Si Liue juga berkata, aku merasa dia pasti akan mendapat tempat di daftar dewa masa depan. Duar. Langit dan bumi kehilangan warnanya, dan angin mengaduk-aduk awan. Setelah membakar jiwanya yang abadi, tingkat kultivasi Xie Yelangjun mendekati tahap akhir alam Kaisar Abadi. Dia menatap Xiao Nunu dengan tajam, hari ini, aku akan membunuhmu. Terbakar amarah. Niat membunuh meningkat. Xie Yelangjun membentuk segel dengan ke-10 jarinya, dan sebuah cakram rune jahat menyebar dari belakangnya, diikuti oleh bilah pedang hitam pekat yang terbang keluar. Swiss. Pedang itu menggulung dengan niat membunuh yang mengerikan dan melesat langsung ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu bergerak dan menghilang begitu saja. Tiba-tiba Xiao Nunu muncul di kehampaan. Ide yang bagus, tapi kekuatanku agak kurang. Terlalu dini bagimu untuk bahagia. Xie Yelangjun dipenuhi aura pembunuh, yang sulit ditahan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan detik berikutnya, senjata hitam muncul di belakangnya satu demi satu. Beberapa adalah pisau, beberapa adalah pedang, beberapa adalah senjata, beberapa adalah tombak, dan beberapa adalah kerucut. Ratusan senjata dengan kekuatan mematikan yang mengerikan tergantung di luar badan Xie Yelangjun. Pemandangan itu benar-benar menakutkan. Dia melotot ke arah Xiao Nunu dan berkata, apapun risikonya, aku akan membuatmu menghilang. Mati. Dengan suara gemuruh yang keras, Xie Yelangjun mengguncang langit. Tiba-tiba, lebih dari 100 senjata hitam menyerbu ke dalam kehampaan dan membunuh Xiao Nunu. Momentum yang mengerikan itu menyebabkan dunia berubah warna. Menghadapi serangan kuat dari Xie Yelangjun ini, Xiao Nunu tetap tenang dan tidak menunjukkan kepanikan apapun. Seketika, Xiao Nunu mengangkat kaki kanannya ke udara. Bas! Irama ruang yang kuat menyebar, dan kekuatan agung yang tak terbatas berkumpul di bawah kaki Xiao Nunu. Dalam sekejap, area cahaya rune perak yang luas menyebar, dan aura yang sebanding dengan gunung menyelimuti seluruh lembah Xiazen. Apakah ini, langkah melangkah ke langit milik dewa raksasa?
Seru seseorang. Seni bela diri super tingkat 9 dari kuil Dewa Raksasa. Mungkinkah dia adalah putra suci kuil Dewa Raksasa Duan Yin? Tidak, dia bukan Duan Yin, aku pernah melihat Duan Yin. Dia bukan Duan Yin, dan momentum langkah langit Dewa Raksasa ini lebih mengerikan daripada yang dilakukan oleh orang-orang dari kuil Dewa Raksasa. Apa itu terjadi begitu cepat sehingga Xiao Nunu melangkah ke dalam kehampaan, dan jejak langkah perak jatuh seperti jejak kaki Dewa Raksasa kuno. Langkah langit Dewa Raksasa 1000 kali diperkuat. Duar, duar, duar. Kekosongan itu runtuh, dan angin serta awan meledak. Itu bukan hanya seni bela diri murni dari kuil Dewa Raksasa, tetapi juga peningkatan kekuatan seni membangun badan pancer ditambahkan ke dalamnya. Momentum Xie Langjun tertekan dalam sekejap, dan ratusan senjata hitam yang dilepaskannya semuanya hancur berkeping-keping di kehampaan. Apa? Xie Langjun ketakutan. Jejak langkah perak itu menimpanya seperti gunung, dengan kekuatan 10.000 kg, berlipat ganda 1000 kali. Xie Langjun pertama-tama berlutut, lalu badannya terpelintir, dan kemudian dengan suara keras, Xie Langjun jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, tulang-tulangnya patah dan organ-organ dalamnya pecah. Darah merah menyembur keluar dari badan Xie Langjun, dan sebelum semua orang bisa bereaksi, energi pedang bulan sabit berwarna tinta lainnya jatuh dari langit. Bang! Energi pedang yang mengerikan itu merobek bumi, dan kepala Xie Langjun langsung terpenggal dan terbang puluhan meter jauhnya. Bersambung.